Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengurangi berat badan dengan cepat. Kali ini saya akan memberikan 5 cara ya agar kalian bisa dengan cepat menurunkan berat badan. Dan juga bagaimana cara latihannya dan pola makannya juga seperti apa. Yuk kita simak. Dan sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini yang baru datang, subscribe dulu dan juga like videonya, dan jangan lupa tinggalkan komen jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar, oke? You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to. 5 cara mengurangi berat badan dengan cepat dan tentunya sangat mudah dilakukan. Nggak sedikit orang yang ingin mengurangi berat badan dengan cepat. Nah, hal itu juga tidak mustahil juga buat seseorang untuk bisa menurunkan berat badan, asalkan dia mau dan konsisten untuk melakukannya ya. Dan kali ini saya akan memberikan 5 tipsnya, 5 caranya ya. Jadi tips ini kalian bisa lakukan terus menerus ya. Jadi nggak hanya sehari, jadi kalian harus melakukannya terus menerus sampai target yang kalian inginkan. Oke, yang pertama itu defisit kalori ya. Membakar kalori lebih banyak daripada kalori yang dimakan. Seperti itu. Ini adalah aturan pertama dan sangat mudah untuk dilakukan. Jika Anda membakar kalori yang masuk lebih banyak, maka berat badan Anda akan turun. Akan tetapi, masih banyak yang meremehkan ini. Misalnya, tetap rutin berolahraga, namun masih makan makanan yang berlebihan. Nah, itu jangan. Ya. Jadi, kalau kita ingin menurunkan berat badan, nggak cuma olahraga saja, tapi makanan juga harus diperhatikan ya. Jadi perhatikannya bukan bobot makanannya saja, tapi juga kalorinya harus diperhatikan. Hindari pola hidup seperti ini bila memang tujuan Anda adalah ingin mengurangi berat badan dengan cepat. Paling utama dilakukan adalah menghitung jumlah kalori harian Anda. Memang sedikit susah untuk menghitungnya ya, tapi kalian bisa melakukannya dengan cara menimbang makanan tersebut. Misalkan daging ayam, kalian hitung dulu misalkan 100 gram, kira-kira kalorinya berapa, misalkan 150 kalorinya. Nah, kalian kira-kira saja untuk 100 kg itu potongannya sekecil apa. Itu saja sih pertama ya, nanti kesananya kan sudah tahu ukurannya. Dan makanan lain juga seperti itu, kalian bisa mencarinya di Google ya. Dan dengan kalori-kalori makanan tersebut berapanya. Dan juga kalian harus menghitung kalorinya, kebutuhan kalori kalian berapa. Biasanya untuk pria dewasa itu sekitar 2.500 ya, sampai 3.000 itu sudah cukup, tergantung BB dan TB kalian. Ya, untuk perempuannya sekitar 2.200-an lah ya, 2.200 sampai 2.400. Itu untuk perempuan, tergantung dari BB dan TB-nya juga. Dan juga usia ya. Nanti ada rumusnya. Nanti saya akan berikan rumusnya. Oke. Jadi sangat penting bagi Anda untuk mengatur ulang jumlah kalori yang masuk dan defisit kalori. Defisit kalori itu pengurangan kalori ya, defisit. Oke, artinya kalau kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada yang dibakar ya. Mengurangi kalori bukan berarti mengurangi sesi makan ya, melainkan mengurangi porsi serta membatasi asupan karbohidrat juga. Jadi karbohidrat juga seperti nasi itu sedikit dikurangin ya, bukan tidak makan karbohidrat, bukan tidak makan nasi, tapi dikurangin gitu. Oke, yang kedua, makan lebih banyak protein. Nah, jadi yang dikurangin itu kan karbohidrat, tapi banyakin protein.
Setiap kita makan, kita wajib untuk memilah makanan tersebut yang mengandung protein juga, seperti ikan, ayam, daging sapi misalkan, lalu telur juga, banyak lagi ya. Protein adalah makronutrisi yang wajib Anda penuhi dalam program mengurangi berat badan dengan cepat. Sebenarnya bukan hanya untuk turunkan berat badan, melainkan apapun goal fitness Anda, alangkah baiknya untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi akan protein. Kenapa? Makanan yang kaya akan protein dapat membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Hal ini akan mampu mencegah Anda dari makan berlebihan atau ngemil yang tidak perlu. Selain itu, makanan tinggi protein dapat membantu meningkatkan pembakaran kalori sepanjang hari. Ini dikarenakan protein membutuhkan lebih banyak energi untuk dicerna daripada karbohidrat atau lemak. Dan juga bukan berarti lemak tidak boleh dimakan ya. Lemak sangat bagus untuk proses penurunan berat badan. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya, di poin berikutnya ya maksudnya. Ketika diimbangi dengan latihan yang intens, diet tinggi protein dapat membantu mencegah penyusutan otot juga ya. Buat teman-teman yang sedang membentuk otot, bagus ya. Jadi harus, itu wajib ya, protein itu wajib. Yang bisa saja terjadi bila Anda memotong jumlah kalori. Nah, ketika kita memotong kalori, otomatis kita akan membakar yang lainnya ya. Kalau misalkan kita mengurangin karbohidrat, mengurangin ya gula-gula atau yang lainnya, otomatis nanti bisa memotong jumlah kalori kita dan membuat penyusutan otot ya. Jadi kalian harus mengimbanginya dengan protein yang banyak ya. Biasanya yang sering direkomendasikan adalah 1 gram per pon berat badan Anda, atau biasanya 1,5 gram protein kali berat badan, segitu ya. Itu untuk teman-teman yang ingin membentuk otot. Nah, seperti itu ya. Dan makanan tinggi protein itu dari real food ya, seperti daging tanpa lemak, telur, ikan, atau juga ada opsi lain jika kalian punya budget tambahan, bisa beli susu protein ya, seperti ya banyak ya, whey protein jenisnya banyak. Oke, lanjut yang ketiga, mengurangi berat badan dengan cepat melalui lemak. Banyak orang yang berpikir kalau lemak itu tidak baik untuk orang yang melakukan diet atau mengurangi berat badannya, tapi justru lemak ini sangat baik untuk pembakaran ya. Oke, apakah tujuan memangkas lemak berlebih dalam tubuh sama artinya bahwa Anda harus menghindari makanan lemak? Tidak ya. Jadi makanan lemak itu wajib, makanan yang berlemak itu wajib kita makan, tapi kita harus memilah dulu makanan yang berlemak seperti apa. Perlu diingat bahwa lemak dalam makanan tidak selalu diartikan akan menimbun lemak di dalam tubuh Anda. Alpukat misalnya, buah alpukat ini mengandung lemak yang sehat untuk membantu mengurangi rasa lapar serta mempertahankan produksi testosteron. Tanpa lemak yang cukup, produksi testosteron juga akan menurun. Makan lebih banyak lemak sehat dan kurangi karbohidrat. Kenapa mengurangi karbohidrat? Karena konsumsi karbohidrat berlebihan dapat meningkatkan gula darah, kadar insulin yang mengarah pada penyimpanan lemak lebih banyak. Nah, perlu diingat itu ya. Jadi kenapa badan kamu berlemak itu bukan berarti kamu makan lemak menjadi lemak, tapi kebanyakan gula. Karbohidrat kenapa dikurangin? Karena mengandung gula juga ya. Intinya itu gula. Jika kalian ingin mengurangi berat badan atau mengurangi lemak dalam tubuh kalian,
kurangin gula, bukan lemak. Kurangin gula ya, karena gula yang akan menjadi lemak tersebut, bukan berarti lemak menjadi lemak ya. Kita makan lemak di tubuh kita menjadi lemak, nempel di tubuh kita lemaknya, itu enggak gitu ya. Jadi karena kelebihan kalori dan juga kelebihan gula. Oke. Makanan lemak sehat disarankan 25% dari kalori harian Anda. Tentu saja lemak yang sehat, bukan lemak trans buatan. Ingat itu ya. Jadi makanan yang lemak yang real ya. Jangan lemak buatan. Karena lemak trans ini lebih sering dikaitkan dengan sejumlah masalah kesehatan. Salah satunya adalah penyakit jantung. Yang keempat yaitu rutin olahraga ya, rutin latihan. Jadi selain pola makan di atas, kalian juga harus melatih tubuh kalian supaya bisa mengeluarkan keringat ya dengan berolahraga. Misalnya latihan kardio. Latihan kardio adalah latihan yang populer untuk mengurangi berat badan dengan cepat. Banyak orang yang masih berpikir bahwa kunci utama untuk mengurangi lemak adalah kardio. Kardio memang bagus untuk membakar lemak, namun bagaimana dengan otot Anda? Padahal bila melakukan kardio terlalu banyak dalam kondisi defisit kalori akan dapat menyebabkan penyusutan otot, dan ini akan mengarah membuat tubuh Anda jadi lebih lemah. Ya, jadi ingat, kardio itu penting, tapi tidak berlebihan ya. Jangan terlalu banyak berkardio ya. Karena buat teman-teman yang lagi membentuk otot, justru terlalu banyak kardio bakal menyusutkan otot-otot itu. Jadi harus diimbangin juga ya, kapan kita harus kardio dan kapan kita tidak perlu untuk kardio itu. Misalnya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, jangan setiap hari kardio. Dan pilah-pilah juga untuk jenis kardionya ya. Bisa saja setiap hari, cuman kalian bisa memilih jenis kardio dan waktunya, jangan terlalu lama, oke? Walaupun tujuan Anda adalah mengurangi lemak, maka Anda masih perlu untuk berlatih angkat beban ya. Jadi angkat beban itu penting untuk menaikkan massa otot. Semakin beban Anda naik, semakin otot Anda berkembang. Ingat itu ya. Angkat beban akan membantu mempertahankan dan juga menambah massa otot dan memperbaiki komposisi tubuh. Untuk itu, usahakan latihan beban dasar seperti squat, deadlift, atau latihan press dengan 4-8 repetisi ya. Itu untuk strength ya. Jadi dalam latihan harus terkombinasi ya, ada itu endurance, endurance itu ya seperti kardio itu. Lalu ada hypertrophy itu untuk membesarkan otot ya, yang repetisinya 6-12 itu. Dan juga ada strength. Untuk strength itu seperti squat, deadlift itu biasanya lakukan dengan hitungan strength ya. Untuk yang lainnya seperti latihan bahu, latihan tangan dan lain-lain, itu biasanya pakai hypertrophy. Itu saja ya. Nanti kita akan bahas yang lebih detailnya di video berikutnya aja, oke? Nah, kalau teman-teman kebingungan bisa cantumkan di kolom komentar unek-unek kalian ya. Oke, lanjut yang kelima. Istirahat yang cukup. Tentu saja ya. Jadi jangan terus-terusan olahraga, kalian juga harus beristirahat ya. Dan juga tidur yang cukup ya, sehari 7-8 jam lah ya. Tuh. Faktor lain yang perlu dilakukan adalah mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Istirahat di sini adalah waktu tidur malam. Tidur malam ya. Buat teman-teman yang kerjanya shift malam, nah berarti tidurnya siang. Asalkan cukup sampai
6 atau 8 jam, 6, 7 atau 8 jam segitu ya. Kurang tidur akan meningkatkan kadar hormon kortisol atau hormon stres, yang pada akhirnya hormon ini secara tidak langsung dapat menyebabkan penyimpanan lemak dalam tubuh. Ingat itu, kalau kita stres juga akan membuat lemak ya, karena susah tidur. Dilansir dari Men's Journal, dalam penelitian di Jepang dengan subjek 6.000 orang, peneliti menemukan bahwa waktu tidur yang pendek terkait dengan peningkatan BMI, Body Mass Index, dan lingkar pinggang yang lebih besar subjek pria. Selain itu, kurang tidur juga dapat mengganggu proses pemulihan pasca latihan dan produksi hormon pertumbuhan, yang mana keduanya sangat penting untuk program mengurangi berat badan dengan cepat yang Anda lakukan. Waktu tidur malam yang direkomendasikan adalah minimal ya tadi ya 6, 7 atau 8 jam. Bila merasa sering sulit tidur, hindari minum kafein atau kopi setelah sore hari. Batasi atau berhenti mengkonsumsi alkohol ya, jangan minum alkohol yang dapat merusak kualitas tidur. Singkirkan peralatan seperti gadget atau ya gadget HP, tab dan lain-lain, dan buat pikiran Anda tenang saat bersiap untuk tidur. Sederhana dan sangat mudah sekali caranya ya. Gimana menurut teman-teman semua? Apakah cara ini menurut teman-teman bagus atau mau dipraktekkan dulu? Silakan ya. Ini juga saya melakukan 5 hal ini kepada saya sendiri ya. Jadi udah saya tes dan hasilnya memang bagus. Ya teman-teman. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Itu dia cara untuk mengurangi berat badan. Selain itu juga kalian harus konsisten ya dalam latihan. Jangan hari ini diet ya, melakukan defisit kalori, melakukan pola makan yang baik, besoknya beda lagi atau minggu depannya beda lagi. Jadi harus kalian harus fokus dan juga harus konsisten. Itu caranya ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan juga tinggalkan komen. Oke, itu saja. Thank you. See you.